silakan. Rasa ini kita tadinya sampai jam 9, ini udah lewat. Saya kasih waktu dikit. Tapi ya bagus ya, bukan apa-apa nih. Kalau karena kita taruh di YouTube ya teman-teman yang lain bisa dengar belajar. Tapi kalau YouTube tuh 4 jam 5 jam juga nggak ada yang mau denger gitu ya. Siapa yang mau buka? Satu pertanyaan siapa silakan sebelum kita tutup ya. Bentar, saya lihat di chat Saya room boleh dulu. nanya nggak? Silakan Pak. Satu dulu apa? Silakan. Ya, Pak Yusra. Untuk packaging Bapak dari Indonesia langsung atau develop di sana, Pak? Mana yang lebih promising marginnya, Pak? Ke siapa nih? Ke Pak Vincent. Oh, Pak Vincent, silakan Pak Vincent. Ya. Ini Pak Anton ya? Ya, Ya. untuk packaging, Bapak atau Dua Kelinci prefer develop di Indonesia atau di pasar di sana? Karena pasti ada perbedaan marginnya kan, Pak? Perbedaan cost-nya gitu. Tergantung, Pak. Karena, ya benar sih Pak Anton. Karena kalau kayak sekarang kita ada jual juga tortilla. Kita ada jual tortilla, Dua Kelinci. Itu kalau barang-barang kayak tortilla gini, ocean freight-nya jadinya mahal. Karena kita kayak jual angin, Pak. Jadi ocean freight ke Meksiko itu akan mahal. Sebenarnya lebih baik kalau kita kirimnya dalam bentuk curah, itu kan lebih hemat space. Sampai sana baru kita baru kita repack lagi gitu loh. I see. Cost untuk packagingnya sendiri lebih mahal nggak di sana dibanding Indonesia, Pak? Saya belum pernah cek sih kalau di Meksiko. Kalau di Indonesia itu rata-rata antara packaging sama bahan baku sekitar 30-70 sih. Oke. Saya mungkin bisa tambahin mengenai hal ini, karena saya pernah pengalaman juga di perusahaan wafer kita gitu. Wafer, Pak ya? Kalau packaging kita itu memang terasa, pertama tampilannya masih kurang untuk pasar di Meksiko waktu itu. Kalau packaging Meksiko sendiri sebetulnya belum begitu bagus tampilannya. Packaging Meksiko belum bagus? Belum begitu bagus tampilannya pada waktu itu. Pada waktu itu ya, itu sekitar 3 tahun yang lalu. Sehingga produk kita itu sebetulnya lebih bagus daripada produk Cina yang diimpor oleh satu perusahaan yang sama. Tetapi Cina punya kelebihan di packagingnya gitu. Sehingga di pasaran kita punya kesalip. Dari tadinya 60-40, kita 60, Cinanya 40. Setahun setelah itu kita tinggal 30. Mereka mendapatkan sisanya yang lebih banyak dari kita gitu. Memang kelemahannya di situ. Sementara dari segi cost sebetulnya antara Meksiko dan kita tuh hampir sama untuk packaging tuh. Cuman masalahnya memang waktu itu packagingnya belum berkembang. Ini Bu Yani kalau ada bisa memajukan packaging bisnis yang ada di Meksiko itu gitu. Karena expo packagingnya di sana cukup besar dan maju sekali gitu. Jadi gitu Pak. Oh, sebentar saya ini nih. Bu Yani ada? Mana kok blank? Saya orang packaging, Bu Yani orang packaging. Tapi saya packaging murtad kan, gue cuma 5 tahun kan. Jadi saya minta bayangan saya packaging itu Indonesia itu udah termasuk murah, Pak Vincent ya. Masalah di Indonesia itu menjadi mahal itu bukan packaging per piecesnya. Bu Yani tolong koreksi ya. Packaging per piecesnya cuma kadung industrinya Pak Vincent. Industri packaging kita itu sudah di setting kalau Indonesia itu penduduknya 250 juta. Jadi teman-teman packaging itu expecting ordernya sekali jalan itu 1000 meter. Betul ya Pak ya? Betul. Ini membangun itu offset semua. Baru 2 tahun 3 tahun ke belakang narrow web itu nanti Karim akan insya Allah Karim akan memberikan webinar khusus packaging nih karena kami lihat ada yang mohon maaf ada yang harus kita ya kalau bahasa kerennya luruskan gitu ya. Nah, kalau desain ya kalau kita di pabrik packaging lu mau pakai marah itu lu tentuin sendiri gua print kan gitu ya. Kalau kita orang packaging Pak Vincent. Nah, saya rasa Pak Dubes kalau desain kita kurang bagus itu bukan orang packagingnya, mohon maaf, memang orang produknya belum mengerti desain. Karena orang packaging sebenarnya, mau merah seperti apapun, kita tinggal order tinta kan? Ya, betul. Betul ya? Oke. Nah, silakan Bu Yani kasih insight sedikit tentang packaging. Saya mau bercerita dikit nih. Saya waktu itu jadi
langsung saya terjun ke end user, ke brand owner waktu itu. Jadi saya kunjungin semua pabrik candy seperti itu. Lantas itu kan setelah exhibition di Santa Fe itu memang banyak ya inquiry seperti itu. Nah saya pikir saya harus terbang sekali lagi ke sana untuk face to face meeting langsung dengan mereka. Saya langsung ke pabrik dan memang exactly bahwa teman-teman converter di sini itu memang menerapkan MOQ ya, minimum order quantity sekian. Nah itu nggak bisa kalau di Mexico itu. Karena apa? Karena di sana satu itu adalah teknologi flexo yang lebih diterima, which is Indonesia lebih banyak di rotogravure. Waktu itu saya sampai propose ke manajemen. Oke, give me the machine of the flexo. I give you the market. Oke, this is the figure. Gitu loh. Jadi yuk kita bikin satu line di sana. Flexo. Dan itu bisa sebenarnya fleksibel packaging kita, converter kita ke sana, nanam satu line, tapi dengan Flexo, market dapat. Saya jamin market dapat. Kenapa? Kebutuhan di sana itu fast moving, very Bu fast Yani, saya moving. ulangin, maksud Anda mesin Flexo Indonesia dipindah ke situ? Mesin Roto Indonesia? Kita buka ke sana, tapi mesinnya mesin Flexo. Jadi kita tanah di sana, kita datengin tuh mesin Flexo gitu. Dari Jakarta, dari Indonesia? Terserah mau beli dari mana terserah. Tapi maksudnya, gitu. Maksud Anda kita yang ekspansi bikin perusahaan packaging di situ loh? Yes, karena memang waktu itu cita-cita saya begitu ketemu sama Pak Dubes Yusra, cita-cita saya makin tinggi, gitu loh. Indonesia punya packaging di sini, apalagi waktu itu dikenalin dengan nabati. Terus terang aja, wafernya saya buka ya, Pak Yusra, maaf ya. Pak Vincent juga maaf ya, karena saya udah dengar waktu itu 2 kelinci mau ke sini. Lah, ini kan yang saya dekatin dulu 2 kelinci, saya juga kenal. Ini orang 2 kelinci, nabati saya juga kenal. Saya bilang, oke, we make one line there, gitu loh. Cuman apa? Kembali bahwa, mohon maaf jika ada teman-teman packaging di sini yang harus open the mindset. Janganlah berharap di sana adalah MOQ-nya sekian, 3 jumbo roll, cannot guys, cannot, oke? Mereka very fast moving. Karena itu, teknologi yang lebih tepat di sana adalah Flexo. Seperti itu. Bukan rotogravure. Bu Yani, ada. Ditahan dulu itu Flexo rotogravure buat teman-teman tuh nggak ngerti gitu ya. Jadi iya, cerita sekilas nih. Sorry. Web, segala macam itu bahasa lu ngerti, gua ngerti gitu. Tapi teman-teman Jadi ini tadi berkaitan dengan Pak Anton, pertanyaan Pak Anton, lebih low cost buka packaging di sana atau dari sini gitu ya kan. Kalau saya dari orang packaging itu lebih baik kita punya ini di sana gitu loh. Punya line di sana karena dengan line di sana lah. Yes, jadi semua perusahaan yang ekspor ke sana 2 kelinci, catat tuh nomor 1 2 kelinci tuh yang mau ekspor ke sana nih. Ya udah, oke Pak, kita support packagingnya sekian. Kita deal dari Jakarta sampai di Meksiko nanti harganya sekian ya Pak, packagingnya dari kita. Jadi. Bu Yani, makasih dulu. Sebentar, saya karena waktunya mau habis, saya mau kasih sebentar ke Bu Eni nanti dari Pak. Tapi izinkan saya agak bridging sebentar karena Pak Dubes saya agak kaget ini. Kami orang packaging, saya orang packaging. Saya pertama kerja packaging, ekspor tuh packaging, baru kemana-mana. Bu Yani ini orang packaging, rekannya dia ya teman main saya di packaging gitu ya. Jadi ketika kami orang packaging dikatakan packagingnya kurang bagus tuh agak tersinggung gitu loh. Karena bukan kurang bagus, lu kasih apa? Gue tinggal ngeprint gue kan gitu ya. Betul. Kita tinggal ngeprint Pak, gitu loh. Makanya ketika dibilang kurang bagus, bagi kami orang packaging, kami tinggal ngeprint. Anda yang bawa master yang didesain nggak bagus gitu loh Pak Dubes intinya. Makanya ketika kita dekatkan ke kebudayaan itu, maksudnya kalau saya lebay, bahasanya tuh kalau menurut saya ketika Pak Vincent punya 2 kelinci, apakah mau desainnya dengan batik atau bukan dengan tenun ikatnya NTT gitu loh maksud saya. Bagi kami orang packaging tinggal lu desain gue print kan gitu ya. Satu. Bapak Ibu kembali soal packaging Indonesia. Saya bilang packaging Indonesia is one of the best in the world. Kenapa? Karena packaging itu tetap volume. Begitu Anda 250 juta jiwa, volumenya tuh kita udah terbiasa untuk membuat packaging yang bagus dan murah. Nah, apa yang saya sebut murah? Kenapa packaging Indonesia murah? Pengadaiannya begini. Suatu malam 2008, jam 11 malam di Karachi, saya dibangunkan rekan saya, orang Pakistan ya. Bentar, lu bisa keluar nggak? Jam 11 malam, ibu-ibu, bapak-bapak. Kenapa? Kami punya mesin packaging. Bu Yani bakal terkejut nih saya ceritakan nih.
jam 11 malam gue dibangunin dari hotel, keluar, pergi ke sebuah gudang, di situ ada seruti baru, masih diplastikin. Nah, kaget kan dia? Saya tanya, ada nggak orang packaging Indonesia yang sanggup mau membeli seruti baru masih ada plastiknya? Nggak ada. Seruti itu di kami orang packaging kayak Anda punya mobil BMW seri 7. Ya kan? Dan itu baru masih diplastikin, Pak Dubes. Pertanyaan si teman ini adalah, saya kaget. Saya pertama kaget. Damn, seruti baru lu punya? Iya. Terus kenapa you minta saya? Kami nggak punya operatornya. Anda bisa carikan nggak operator di Indonesia? Saya bilang, orang Indonesia bagus-bagus packagingnya, tapi kita tidak pernah beli seruti baru. Kenapa? Laju inflasinya lebih cepat daripada kita garap ordernya. Kebayang Anda? Jadi, packaging Indonesia, manajer-manajernya itu naik Toyota Innova, Toyota Vios, kita tuh perusahaan packaging tidak bisa membeli seruti baru karena laju devaluasi mesinnya lebih cepat daripada order. Jadi packaging Indonesia, Pak Dubes, itu marginnya tuh tipis, 4%, 5%, 6%. Kalau 4% industri Anda bisa meng-hire manajer bernaik Toyota, Anda kali volumenya harus berapa? Dan itu bisanya makannya ke Mayora, ke Pak Vincent, 2 kelinci. Yang UMKM pun tidak makan mungkin, karena sekali order harus 200 juta pieces, 100 juta pieces, gitu loh. Nah, itu sebenarnya masalah di packaging Indonesia. Sorry, ini saya menyeberang dikit ya. Nah, pembicara berikutnya di Karim, mungkin dua pembicara berikutnya kita mau bahas packaging. Nah, kami melihat dalam 3 tahun ke belakang, saya kaget juga, 2 minggu lalu saya tanya teman-teman packaging, karena saya bilang ke Bu Yani, saya kan orang murtad, gitu ya, udah nggak ikutin hampir 8 tahun, itu mulai muncul narrow wave, flexo yang tadi Bu Yani sebutkan. Dan Pak Dubes, poinnya saya adalah, insya Allah dalam 3 tahun ke 5 tahun ke depan, industri packaging nasional itu bisa mengcover UMKM dengan low MOQ gitu loh Pak. Ya, masa depannya cerah lah buat packaging. Saya rasa kita on the right track di situ, tinggal disinkronkan yang bagus. Karena waktunya udah ini ya, karena bagus banget. Tapi saya izin penjelasan terakhir Bu Eni, karena Bu Eni saya belum tahu beliau karena tadi WA khusus dari Meksiko. Jadi silakan perkenalkan Ibu, Bu Eni, apa yang Anda bisa bicarakan. Makasih Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam untuk Indonesia, selamat pagi di Meksiko. Kebetulan sepertinya saya sendiri yang mengikuti dari Meksiko. Pak Dubes. Terima kasih mengikuti dari jauh. Mbak Yani, sorry ikutan nimbrung nih, saya tertarik sekali begitu saya ikut. Terus Pak Inandar ini bahas tentang packaging. Jadi untuk Pak Vincent dari 2 Kelinci, selamat malam. Untuk packaging, insya Allah saya di Meksiko, kebetulan bisnis saya juga packaging. Untuk teman-teman UMKM yang punya produk dari Indonesia mau kirim ke Meksiko, jika menginginkan untuk packaging, insya Allah saya bisa bantu. Begitu aja mungkin yang saya sampaikan. Oh jangan, kenalin dulu. Kenapa Anda ada di situ, di Meksiko? Jangan jualan langsung aja dong. Pak Yusra tuh, Pak Yusra. Baik, ya saya memang memperkenalkan diri. Hah? Ya, atau saya mau kenalin Bu Eni atau Bu Eni sendiri yang memperkenalkan dirinya? Monggo Pak Dubes, silakan dibantu Pak. Baik, nama saya Eni, saya tinggal di Meksiko sudah hampir 12 tahun, dan saya berkecimpung di bisnis beberapa ya membantu UMKM juga dari Indonesia, menjual produk-produk Indonesia. Saya pernah buka bisnis kuliner, dan juga saya menjual produk-produk seperti kerajinan. Dari Indonesia. Dan pandemi alhamdulillah. Menjual apa Bu ini? Ya. Menjual apa tadi suaranya hilang? Oh ya, menjual produk-produk kerajinan, juga batik dari Indonesia, kemudian produk makanan seperti produk 2 Kelinci pun saya pernah jual, dan Garuda, produk Garuda saya pernah jual, tapi saya masih impor dari Amerika. Kemudian produk-produk kerajinan saya langsung dari Indonesia. Selama pandemi ini bisnis saya adalah di packaging, tapi packaging itu sudah saya tekunin sudah begitu lama juga gitu. Jadi untuk teman-teman kalau misalnya kerepotan mau mengekspor produk dari Indonesia ke Meksiko dan
ingin bikin packaging di package di Meksiko, insya Allah saya bisa bantu. Gitu aja mungkin Pak. Makasih banyak. Makasih banyak. Ini pembicaranya masih banyak. Saya tambahkan Bu Pak. Silakan Pak Yusra. Mengenai Bu Eni. Bu Eni adalah orang Indonesia pertama yang buka restoran di Meksiko. Pak Yusra, restoran Padang kah? Ada rendangnya juga oke, Pak. Gitu dong. Sekarang jawab, Pak. Oke, saya rasa itu ya. Bu Yani, mungkin kita akan kontak-kontak lagi ya. Karena makasih banyak. Tadi last minute saya dapat WA dari Anda. Makasih untuk datang ke acara kita gitu ya. Ini tuh kita bahas tentang Meksiko. Izinkan kami mengulang. Di Karim kita coba menggenjot ekspor dengan posisi yang berbeda. Kita kenalin culture-nya dulu. Saya pikir tadi Bu Yani lihat pembahasan kita ada entry point yang bagus dari Pak Dubes bahwa ada persamaan budaya terutama dari sandang ya, dari pakaian gitu dekat. Kemudian baru mengerucut pada produk-produk masalah-masalah teknis seperti packaging, bagi saya itu masalah teknis gitu ya. Oke. Bapak Ibu, saya pikir karena waktunya udah lama, makasih banyak ini semua bisa duduk hampir 3 jam begini gitu. Kemudian saya rasa tidak perlu menyimpulkan apa-apa. Saya pikir Anda bisa lihat, bisa ulang lagi apa yang kita bicarakan. Kalau kami coba menampilkan, ayo kita ke sebuah negara. Kali ini kita bahas Meksiko dan kita bahas kebudayaannya dulu, habitnya dia, daily life-nya dia, sehingga ketika Anda datang, Anda dapat teman. Dari situ baru Anda rujukkan ke bisnis gitu ya. Tetapi kita tidak meninggalkan apa yang didapat dari data-data yang tadi disampaikan oleh Pak Anton, gitu ya, arah pemerintah kemana, apa yang dilihat dari skala global, gitu ya, dari view lah, helicopter view kalau teman-teman manajemen bilang. Kemudian a lot of homework pasti, kami juga dari teman-teman itu banyak pertanyaan sekali, tapi kita akan bahas satu persatu lah ya, kita bahas satu persatu. Teknis salah satunya juga packaging gitu ya. Saya itu aja. Terima kasih udah hadir di acara Karim Webinar. Saya tahu ini waktu yang berharga buat Bapak Ibu. Spesial sekali kepada para pembicara. Tidak sedikit waktunya menyiapkan materi, briefing. Jadi ini beda nih. Ini kalau di Karim itu pembicaranya nggak datang kemudian terserah mau ngomong apa. Kita briefingnya lama. Kita briefing lama, kita lingkar angle, karena kalau bicara spasi, Pak Dubes bisa bicara 4 jam, Bu Yani bisa bicara 4 jam sendiri gitu ya. Tapi kita harus mencari intisari yang kemana gitu ya. Itu kemudian juga ketika kita bawa Bung Semi juga saya harus brief beliau, dan beliau saya bersyukur pembicara seperti Bang Semi berani datang, bersedia datang, dan beliau WA saya minta maaf karena harus langsung ke acara yang lain, jadi jam 20.30 tadi Bung Semi udah left the room, tapi karena ada acara yang lain gitu ya. Satu lagi, Bung Semi itu yang paling saya ingat, begitu saya udah kenal beliau cukup beberapa bulan, begitu nanya, Ndar, lu minta gua bicara sebagai apa nih? Karena Bung Semi itu sekarang pejabat, dia asisten khusus menteri. Saya bilang, aku mau lu bicara sebagai Samuel Watimena, sebagai fashion designer. Karena I really need somebody talk about the design, gitu loh, cultures. Bukan bicara kebijakan, karena kebijakan udah banyak teman-teman yang akan bicara. Saya rasa itu yang kita bisa tampilkan. Makasih banyak semua. Insya Allah kita akan record, ini di-record, kemudian mungkin akan kita upload ke YouTube, tapi dipecah-pecah ya, 15 menit atau per 20 menit. Otherwise, we will have 3 hours, 2.5 hours Zoom meeting, ya susah juga di-downloadnya. Saya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Karim. Terima kasih ya Pak I. Terima kasih. Terima kasih Pak Dubes.